selanjutnya di sini saya akan membahas tentang materi ekosistem yang harmonis. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi yang dibuat dalam bentuk mind mapping. Yang pertama itu ada tujuan evaluasi. Yang pertama, menilai efektivitas materi ekosistem. Kedua, mengukur keterampilan CP dan TP. Tiga, mengetahui kendala guru dan siswa dalam pelaksanaan. Selanjutnya ada langkah strategis. 1. Menentukan fokus evaluasi. 2. Menyusun instrumen evaluasi. 3. Pengumpulan data. 4. Analisis data. Dan yang kelima, pelapor dan tindak lanjut. Selanjutnya ada subjek evaluasi. Yang pertama, guru sebagai pelaksana. Kedua, siswa sebagai penerima pembelajaran. Selanjutnya di sini ada metode evaluasi. Yang pertama itu ada observasi, kedua angkat dan wawancara, ketiga refleksi guru dan siswa, keempat analisis hasil penilaian siswa. Dan yang terakhir ada waktu evaluasi. Yang pertama formatif. Ini berlangsung saat pembelajaran berjalan. Kedua, format summatif. Ini dilaksanakan setelah selesai materi ekosistem. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu yang berjudul ekosistem yang harmonis. Pertama ada pengertian ekosistem. Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia hidup bersama dengan benda-benda yang tidak hidup seperti air, tanah, dan udara. Semua bagian dalam ekosistem saling berhubungan dan saling membantu agar kehidupan bisa berjalan dengan baik. Kehidupan ekosistem itu seperti hutan, sungai, laut, sawah, tanaman, dan sekolah. Selanjutnya ada komponen dalam ekosistem. Di dalam ekosistem ini terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik itu adalah benda tak hidup, seperti air, tanah, cahaya matahari, udara, batu, dan suhu. Yang kedua itu ada biotik, itu ada makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Selanjutnya ada peran makhluk hidup dalam ekosistem. Peran makhluk hidup dalam ekosistem ini ada tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen seperti tumbuhan hijau, rumput, dan padi. Mereka membuat makanan sendiri dengan cahaya matahari. Yang kedua, konsumen, makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan harus memakan makhluk hidup lain. Contoh seperti sapi memakan rumput, ayam memakan biji, harimau memakan daging. Ketiga yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan mati, lalu mengubahnya menjadi tanah yang subur. Contohnya seperti cacing, jamur, dan bakteri. Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan makanan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup punya peran. Ada yang membuat makanan, dan ada yang memakan, dan ada juga yang mengurai. Selanjutnya di sini kita dapat melihat contoh dari rantai makanan. Itu ada rumput sebagai produsen, dan selanjutnya ada belalang sebagai konsumen primer, katak sebagai konsumen sekunder, ular sebagai konsumen tersier, dan elang sebagai konsumen final. Selanjutnya berulang menjadi bakteri. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam materi yang bisa merusak ekosistem. Pertama, menebang hutan sembarangan. Kedua, membuang sampah ke sungai. Ketiga, membunuh hewan secara berlebihan. Tiga, mencemari udara dan tanah. Dan akibatnya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, hewan punah, manusia jadi susah hidup. Selanjutnya, cara menjaga ekosistem. Menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, tidak merusak alam saat bermain di luar, dan melestarikan hewan dan tumbuhan. Terima kasih, sekian dari materi saya hari ini tentang evaluasi yang dibuat dalam bentuk mind mapping dan materi ekosistem yang harmonis yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.